kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya cukup di dalam hati saja, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini, nak? Nggak ada, Bu. Hadir semua? Ya. Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, anak-anak Ibu ini tahu nggak sih apa itu bangun datar? Nggak, Bu. Ya. Keliling dan luas bangun datar, ada yang tahu? Tahu. Apa? Lebar, luas gitu, Ibu. Betul. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Hari ini kita belajar akan menggunakan media digital. Nama medianya adalah nama medianya adalah Ayo Mengenal Bangun Datar. Di sini ada materi bangun datar, ada video pembelajaran, ada aktivitas berpikir kritis, ada latihan interaktif, evaluasi, dan penutup. Yang pertama, kita akan membahas tentang materi bangun datar. Apa sih bangun datar itu? Ya kan anak-anak ibu nggak tahu kan apa itu bangun datar? Iya, Ibu. Nah, bangun datar itu adalah bangun geometri 2 dimensi yang memiliki panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki ketebalan atau volume. Nah, di sini ada berbagai macam bangun datar, ada persegi panjang, ada segitiga, lingkaran, jajar genjang, trapesium, blok ketupat, layang-layang, dan bangun gabungan. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang persegi. Persegi itu seperti ini. Nah, persegi. Pengertian persegi adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan sudut 4 siku-siku. Persegi juga memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya itu memiliki 4 sisi sama panjang, memiliki 4 sudut siku-siku, dia 2 diagonal sama panjang dan saling tegak lurus. Yang keempat, sisi berhadapan sejajar. Contoh di kehidupan nyata itu persegi itu seperti papan catur. Ada yang tahu papan catur? Tahu. Seperti ini kan dia? Ya, Bu. Nah, itu namanya dia persegi. Di dalam persegi ini juga ada rumus keliling dan rumus luas. Perhatiin ya anak-anak ya. Nanti kita akan mengerjakan latihan dan evaluasi, jadi harus dilihat, dipahami. Kalau ada yang nggak tahu boleh ditanyakin ya. Nah, rumus keliling dalam persegi itu adalah K sama dengan 4 kali sisi. Contoh nih, sebuah persegi memiliki 8 sisi. Berapa kelilingnya? Berarti rumusnya tadi apa? Rumusnya K. 4 kali sisi. Tadi sisinya ada berapa? Ada 8, berarti K sama dengan 4 dikali 8. 4 kali 8 berapa? 32 cm. Berarti tadi rumusnya hanya K sama dengan 4 dikali sisi. Berapa sisinya? Sisinya 8, maka K sama dengan 4 dikali 8. Nah, kalau mencari luasnya, rumusnya itu L, sisi dikali sisi. Contoh, persegi dengan sisi 7 cm. Berapa luasnya? Berarti jawabannya adalah L sama dengan 7 dikali 7 sama dengan 49 cm. Kenapa 7 dikali 7? Karena tadi rumusnya adalah L, sisi dikali sisi. Sedangkan pertanyaannya tadi, persegi dengan sisi 7 cm. Berarti sisinya ada 7 dikali 7, makanya dia dapat hasilnya 49. Sekarang kita akan membahas tentang persegi panjang. Pengertian persegi panjang ini adalah bangun datar 2 dimensi yang memiliki 4 sisi dengan 2 pasang sisi yang berhadapan, sama panjang dan sejajar, serta keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku. Persegi panjang ini juga memiliki ciri-ciri, yaitu 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang, memiliki 4 sudut siku-siku dan 2 diagonal yang sama panjang. Nah, contoh persegi panjang di dalam kehidupan kita, meja belajar, pintu, buku, dan lapangan bola. Di dalam persegi panjang ini juga memiliki rumus keliling. Rumusnya itu hampir sama dengan persegi. Kalau di rumus keliling itu, kalau di persegi panjang itu rumus kelilingnya adalah K
sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Kalau tadi di persegi rumusnya adalah K sama dengan 4 dikali sisi kan. Kalau ini adalah K sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Contohnya, sebuah persegi panjang dengan panjang 12 cm dan lebar 7 cm. Berapa kelilingnya? Tadi rumusnya K sama dengan 2. Tadi panjangnya berapa? 12 cm. Tadi lebarnya 7 cm. Maka 2 ini kita kalikan dulu ke bukan, salah. Tadi rumusnya adalah K sama dengan 2 dikali 12 ditambah 7. 12 ini tadi apa? Panjang. Ini 7-nya lebar. Berarti 12 ditambah 7 berapa? 19 kan? Maka 12 ditambah 7 ini tadi ditambah, hasilnya 19. Lalu 2 dikali 19 ini kita kalikan, maka dapatlah hasilnya 38. Kalau rumus luasnya itu adalah L dikali sama dengan panjang dikali lebar. Contoh, persegi panjang dengan panjang 12 cm dan lebar 5 cm. Berapa luasnya? Kalau ini tadi cuma dikalikan, kalau tadi mencari keliling dalam persegi itu ditambah, dikali, dan ditambah. Tapi kalau mencari luasnya, dia hanya dikalikan aja. Berarti persegi panjang dengan 12 cm, berarti panjangnya ada 12 cm dan lebar 5 cm. Berarti kita buat lebarnya 5 cm. Berapa luasnya? Maka rumusnya adalah L 12 dikali 5, 12 adalah panjangnya sedangkan 5 adalah lebarnya. Maka 12 kali 5 hasilnya berapa? 60 cm. Nah, kenapa hasilnya itu jadi 60 cm pangkat 2? Karena kan di sini tadi 12 cm dan 5 cm kan. Nah, jadinya karena satuannya itu sama, maka dibuatlah dia menjadi 60 cm pangkat 2. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis segitiga ini. Segitiga itu terbagi menjadi 3. Ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi, dan ada segitiga sembarang. Pengertian segitiga ini, segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Segitiga terbentuk dari 3 garis lurus yang saling bertemu pada ujung-ujungnya sehingga membentuk daerah tertutup. Segitiga juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki 3 sisi dan 3 sudut, jumlah sudutnya itu 180 derajat. Kalau di kehidupan nyata, contoh segitiga itu adalah atap rumah, rambu lalu lintas, atau potongan pizza. Nah, jadi anak-anak ibu, di dalam segitiga ini juga memiliki rumus keliling dan rumus luas. Kalau di segitiga ini rumus kelilingnya adalah K sama dengan sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Sebuah segitiga memiliki sisi. Contoh soalnya, sebuah segitiga memiliki sisi 5 cm, 7 cm, dan 9 cm. Berapa kelilingnya? Tadi rumusnya adalah K sama dengan sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Berarti K sama dengan sisi pertamanya berapa? 5 ditambah sisi 2-nya 7 ditambah 7 dan sisi 3-nya 9 ditambah 9. Berarti K sama dengan 5 ditambah 7 ditambah 9, hasilnya menjadi 21 cm. Di sini ada rumus luasnya juga. Rumus luasnya itu adalah L sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Contoh soal, segitiga dengan alas 10 cm dan tinggi 8 cm, berapa luasnya? Tadi rumusnya adalah L sama dengan 1/2 dikali 10 dikali 8. 10 dikali 8 berapa? 80 dibagi 2, hasilnya menjadi 40 cm pangkat 2. Ini sama juga kenapa dia menjadi cm pangkat 2, karena sama-sama satuannya yaitu cm. Sekarang kita akan membahas tentang lingkaran. Apa sih Bu itu lingkaran? Nah, lingkaran adalah bangun datar yang terbentuk dari kumpulan titik-titik yang berjarak dari titik pusat.
Ciri-ciri lingkaran itu memiliki satu sisi lengkung, memiliki titik pusat, tidak memiliki sudut. Semua titik pada lingkaran berjarak sama dari titik pusat. Contoh lingkaran dalam kehidupan nyata. Anak-anak pasti tahu ya kan, yang seperti lingkaran bola, jam dinding, roda sepeda, dan tutup gelas. Bagian-bagian lingkaran itu ada titik pusat atau titik tengah lingkaran. Ada jari-jari. Kalau jari-jari itu dia simbolnya itu huruf R, jarak yang artinya itu jarak titik pusat di tepi. Terus ada diameter, lambangnya itu D, sama dengan 2 kali R sama dengan garis tengah. Nah, sekarang kita akan bahas tentang rumus keliling dan rumus luasnya. Nah, jadi di dalam rumus keliling itu rumusnya adalah K sama dengan 2 dikali Pi dikali R, atau K dikali Pi sama dengan D. Contoh soalnya, lingkaran dengan jari-jari 7 cm berapa kelilingnya? Jawab, sama dengan K sama dengan 2. Kenapa bisa 3,14 ini tuh hasilnya itu dari Pi ini tadi? Kenapa di sini 3,14? Karena kan kita tadi melihat jari-jarinya itu 7. Nah, kelipatan dari 7 itu adalah 3,14. Makanya kita buat di sini itu 3,14 karena kelipatan dari 7 tadi itu. Terus jari-jarinya 7, maka kita buat di sini dikali 7. 2 dikali 3,14 hasilnya 628. 628 dikali 7 hasilnya adalah 4.396 cm. Paham ya anak-anak ya? Kenapa tadi di sini 3,14 itu karena kita tadi mencari kelipatan 7 ini ya. Lalu kita akan membahas tentang rumus luas. Rumus luas itu adalah L dikali Pi dikali R pangkat 2. Contoh soalnya, lingkaran dengan jari-jari 7 cm berapa luasnya? Jawab, L 3,14. Kenapa tadi 3,14? Karena jari-jarinya 7, maka kita cari kelipatannya 7. Lalu L sama dengan 3,14. Kenapa tadi 3,14? Karena iya, dari jari-jarinya. Karena tadi jari-jarinya 7 dikali 7 dikali 7. Kenapa dikali 7-nya itu jadi 2? Karena tadi di sini rumusnya adalah R pangkat 2. Berarti di sini jari-jarinya dibuat jadi 2, makanya dia 7 dikali 7. Maka di sini kita kalikan semuanya, kita kalikan 3,14 ini kita kalikan 7, lalu nanti hasilnya kita kalikan lagi 7. Maka di sini hasilnya menjadi 15.386 cm pangkat 2. Sekarang kita akan membahas tentang jajar genjang. Ada masih banyak lagi yang harus kita bahas. Ini jajar genjang. Apa sih Bu jajar genjang itu? Jajar genjang adalah bangun datar segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar. 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang, tetapi sudut titiknya itu tidak sudut siku-siku. Nah, ciri-ciri jajar genjang ini memiliki 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. Yang kedua, sudut berhadapan sama besar. Ciri-ciri yang ketiga, diagonal saling membagi 2 sama panjang. Yang keempat, jumlah sudut yang berdekatan. Jumlah sudut yang berdekatan itu 180 derajat. Contoh di kehidupan nyata, papan tulis miring ataupun atap bangunan. Nah, di jajar genjang ini juga memiliki rumus keliling dan rumus luas. Rumus kelilingnya adalah K sama dengan 2 dikali alas ditambah sisi miring. Contoh soal, jajar genjang dengan alas 10 cm dan sisi miring 6 cm berapa kelilingnya? Jadi rumusnya adalah K sama dengan 2. Alasnya berapa? 10. Sisi miringnya ada berapa? 6 cm. Maka K sama dengan 2 dikali 10 ditambah 6. Kita turunkan dulu 2-nya. 2. 10 ditambah 6 berapa? 16.
cm. Rumus luasnya adalah L sama dengan alas dikali tinggi. Contoh soal, jajar genjang dengan alas 9 cm dan tinggi 6 cm berapa luasnya? Maka kita buat L sama dengan, tadi panjangnya berapa? Tadi alasnya berapa? 9 cm dan tingginya 6 cm. Maka 9 dikali 6 sama dengan 54 cm pangkat 2. Nah, sekarang kita akan membahas tentang trapesiumnya, anak-anak. Apa sih trapesium itu? Trapesium ini juga terbagi menjadi 3. Sama seperti di segitiga kan? Segitiga terbagi menjadi 3 juga kan? Nah, di sini trapesium juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada trapesium sama kaki, ada trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang. Pengertian dari trapesium adalah bangun datar segi 4 yang memiliki tepat satu pasang sisi sejajar. Nah, ciri-ciri trapesium ini hanya satu, yaitu memiliki satu pasang sisi sejajar. Contoh trapesium di kehidupan nyata ada bentuk gedung, bentuk jembatan, dan atap rumah. Trapesium ini juga memiliki rumus keliling dan rumus luas. Rumus kelilingnya adalah K sama dengan jumlah semua sisi. Berarti dia ditambah nanti, semua sisinya itu kita tambahkan. Contoh soal, trapesium dengan sisi 6 cm, 8 cm, 8 cm, dan 7 cm berapa kelilingnya? Tadi rumusnya adalah K ditambah jumlah semua sisi. Berarti semua sisinya itu hanya ditambahkan saja. Berarti K sama dengan 6 ditambah 8 ditambah 5 dan ditambah 7. Berapa hasilnya? Maka hasilnya di sini 26 cm. Mudah kan mencari rumus jajar genjang kan? Mudah itu. Iya, karena dia hanya dijumlahkan semuanya. Rumus luasnya adalah L sama dengan 1/2 dikali sisi sejajar atas ditambah sisi sejajar bawah kali tinggi. Contoh soal, trapesium dengan sisi sejajar 6 cm dan 10 cm, tinggi 5 cm berapa luasnya? Jadi kita buat jawabannya itu di sini L sama dengan 1/2. L dari 1/2 ini memang sudah ada dari rumusnya. Terus kita buat dikali 6 ditambah 10 dikali 5. Kita turunkan dulu 1/2, turun 1/2. 6 ditambah 10 berapa? 16. 5-nya kita turunkan dulu, yang kita cari hasilnya hanya 6 ditambah 10 ini. Sudah ditambahkan, kita turunkan 5-nya. Lalu kita kalikan 16 dikali 5 berapa? 80. 80 dibagi 2 menjadi 40. Maka hasilnya di sini 40 cm pangkat 2. Sekarang kita akan belajar tentang belah ketupat. Ada yang tahu belah ketupat itu apa? Tidak, Ibu. Ada yang tahu belah ketupat itu seperti apa? Ketupat. Iya, seperti ketupat. Ada yang nggak suka ketupat di sini? Tidak ada. Nah, di sini ada belah ketupat. Belah ketupat nih. Belah ketupat itu ya betul sekali yang tadi dibilang sama Kila. Belah ketupat itu juga memiliki pengertian. Pengertian belah ketupat adalah bangun datar segi 4 yang memiliki 4 sisi sama panjang, tetapi sudutnya tidak siku-siku. Anak-anak ibu tahu sisinya yang mana? Sisinya itu ini sisi 1, ini sisi 2, sisi 3, sisi 4. Kalau sudutnya itu ini sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4. Nah, sekarang kita masuk ke contoh di kehidupan nyatanya. Contoh di kehidupan nyata itu belah ketupat ini seperti di kiasan dinding, bentuk layang-layang. Ada yang punya layang-layang? Enggak. Ada, Ibu. Adiknya yang terakhir dia punya? Nggak punya adik. Oh, nanti dibeliin ya. Nah, di sini belah ketupat ini juga memiliki rumus keliling dan rumus luas. Rumus keliling
belah ketupat ini adalah K. 4 sama dengan 4 dikali sisi. Sisinya tadi udah tahu kan yang mana? Enggak, Ibu. Oke, ini tadi sisinya, ini sisi, ini sisi, ini sisi, ini sisi. Ya, Ibu. Nah, rumusnya itu adalah tadi K sama dengan 4 dikali sisi. Contoh, belah ketupat dengan sisi 9 cm berapa kelilingnya? Tadi rumusnya adalah K sama dengan 4. Sisinya tadi berapa? 9. Berarti 4 dikali 9 sama dengan 36 cm. Kalau di rumus luas, rumusnya adalah L sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, contoh soalnya itu belah ketupat dengan diagonal 8 cm dan 6 cm berapa luasnya? Jawab. Rumusnya adalah L sama dengan 1/2 dikali 8 dikali 6. 8 kali 6 berapa? 48. 48 dibagi 2. 24 cm pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Satuannya, Ibu. 1 cm diagonalnya, luasnya pakai cm. Karena satuannya sama-sama cm. Oke, sekarang kita akan masuk ke layang-layang. Apa sih layang-layang itu, Bu? Layang-layang, ini gambarnya layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi berdekatan sama panjangnya. Mana sisinya? Kanan kiri, Bu. Ini yang kanan ini dan yang kiri. Kalau yang atas ini? Sudut, Ibu. Sudut. Ciri-ciri dalam persegi panjang ini yang pertama, 2 pasang sisi berdekatan sama panjang. Yang kedua, 1 pasang sudut berhadapan sama besar. Nah, yang 2 pasang sudut kan, ini dia sudutnya. 2 pasang sudut, diagonal saling tegak lurus, dan 1 diagonal membagi diagonal lain sama panjang. Contoh di kehidupan nyatanya itu adalah mainan layang-layang, hiasan langit-langit. Sebenarnya layang-layang dan ketupat ini tuh dia hampir-hampir sama bentuknya. Nah, di dalam layang-layang ini juga memiliki rumus keliling dan rumus luas. Rumus kelilingnya adalah K sama dengan 2 dikali sisi pendek ditambah sisi panjang. Contoh soalnya, layang-layang dengan sisi pendek 5 cm dan sisi panjang 9 cm berapa kelilingnya? Tadi rumusnya adalah K sama dengan 2 dikali, tadi sisi pendeknya berapa? 5, sedangkan sisi panjangnya 9. 2-nya kita turunin di bawah dulu, yang kita kerjakan yang di dalam kurung. 5 tambah 9 sama dengan 14. 2 dikali 14 sama dengan 28 cm. Rumus luasnya L sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Contoh soalnya, layang-layang dengan diagonal 10 cm dan 8 cm berapa luasnya? L sama dengan 1/2 dikali 10 dikali 8. 10 dikali 8 berapa? 80, Ibu. 80 dibagi 2. 40 cm pangkat 2. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang bangun gabungan. Nah, bangun gabungan itu nih contohnya seperti rumah. Ada apa aja nih di sini? Ada segitiga, ada trapesium, ada persegi, ada segitiga sembarang, ada segitiga sama sisi, ya kan? Sekarang kita apa sih bangun gabungan itu? Nah, bangun gabungan adalah bangun datar yang terbentuk dari 2 atau lebih bangun datar yang digabungkan menjadi 1. Nah, cara menghitungnya, luas bangunannya 1 ditambah luas bangunan 2. Keliling gabungan, jumlah semua sisi bagian luar. Contoh soal 1. Sebuah taman berbentuk gabungan persegi panjang dengan segitiga. Persegi panjang 10 meter, lebarnya 6 meter. Segitiga alasnya 6 meter dan tingginya 4 meter. Berapa total luas taman? Tadi rumus luas persegi panjang berapa?
dikalikan luas, panjang dikali luas kan, maka dia 10 dikali 6 sama dengan 60 meter pangkat 2. Segitiga itu tadi rumusnya adalah K sama dengan 1/2 alas kali tinggi. Maka di sini 1/2 dikali 6 dikali 4. 6 kali 4 24. 24 bagi 2 12 cm. 12 meter pangkat 2. Maka di sini di total akhirnya kita buat persegi panjang tadi 60 meter pangkat 2 ditambah 12 meter pangkat 2, maka dapatlah hasilnya 72 meter pangkat 2. Maka kita memisahkan ini sesuai rumus yang tadi sudah Ibu jelaskan. Persegi panjang tadi luas, mencari luasnya bagaimana, segitiga tadi mencari luasnya bagaimana. Setelah masing-masing mendapatkan hasilnya, barulah kita tambahkan. Maka dapatlah tadi totalnya itu menjadi 72 meter pangkat 2. Dan anak-anak Ibu udah paham semuanya tentang materi? Sudah. Nanti mungkin karena terlalu banyak bisa anak-anak Ibu ulang di rumah, bisa dicoba-coba juga ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke aktivitas berpikir kritis. Anak-anak Ibu keluarkan bukunya. Nanti dijawab, ini soal-soalnya ada 3 soal ya. Baca soal berikut dengan teliti dan jawab dengan caramu sendiri. Ini aktivitas pertama. Analisis. Lantai kamar Budi berbentuk persegi panjang dengan panjang 6 cm dan lebar 4 meter. Panjang 6 meter dan lebar 4 meter. Di tengah lantai terdapat karpet berbentuk persegi dengan sisi 2 meter. Nah, di sini ada 4 soal. Ditulis di bukunya masing-masing. Dikerjain dulu soal ini ya. Tadi sudah berpikir kritis. Sekarang kita akan mengerjakan latihan interaktif. Latihan itu seperti game. Oke, kita buka latihan interaktifnya. Di situ ada link. Ibu udah menyematkan link di situ, tinggal diklik linknya. Udah. Di sini Ibu ingin yang maju Akila Natasha untuk menjawab soalnya. Ibu ini tekan dulu ya Bu. Iya, tekan startnya. Sebuah persegi memiliki sisi 7 cm. Berapakah kelilingnya? Ini. Iya, betul. Duduk Ibu. Ya, boleh. Sekarang mau diatur yang soal kedua. Persegi panjang dengan panjang 9 cm dan lebar 5 cm. Berapakah kelilingnya? Rumusnya tadi gimana? K sama dengan 1/2 dikali panjang dikali lebar. Berarti 9 dikali 5 45. Baru dibagi 2 ya Bu? Iya. Hasilnya 14. Iya. Di sini ada beberapa soal lagi ya. Baik anak-anak, ini adalah evaluasi. Ini juga dalam menguji kemampuan apakah kalian paham apa yang Ibu sampaikan mulai dari tadi. Ibu sudah memberi latihan. Nah, ini evaluasi, jadi sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi terlebih dahulu. Ini adalah evaluasi akhir, kerjakan dengan jujur dan teliti ya. Skor akan langsung keluar setelah selesai. Nanti setelah kita menjawab, buka dulu linknya. Nah, di sini dibuat nama lengkapnya. Misal, nama lengkap Akila Natasha, kelas 5B. Dan nanti dijawab, bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku disebut apa? Yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku, apa bangun apa namanya? Persegi. Iya, persegi. Nah, nanti dia langsung keluar nih skornya. 10. Nanti kalau sudah selesai semua, selesai ini ada 10 soal, selesai. Nanti dikirim, setelah kalian kirim langsung keluar dia skornya. Baik, sekarang tolong dikerjakan ya, dikerjakan masing-masing soal terlebih dahulu. Dikerjakan secara teliti, tenang dan jujur ya. Baik Ibu. Sudah selesai?
Ya, baik. Berarti ini sudah selesai ya evaluasinya. Kita kembali lagi. Nah, penutup. Oke, terima kasih banyak anak-anak ibu untuk hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini menambah wawasan, menambah pengetahuan kita ya. Sini ada kata-kata juga nih. Teruslah berlatih dan jangan takut untuk mencoba menyelesaikan soal-soal matematika. Semakin kita sering berlatih, semakin mudah kamu memahami matematika dalam kehidupan sehari-hari. Belajar hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin menanyakan kembali. Hari ini kita belajar tentang apa? Tentang bangun datar. Ya. Bangun datar itu tadi ada persegi panjang, ada trapesium, layang-layang, bola ketupat dan yang lainnya ya. Jangan lupa rumus-rumus tadi diulangi lagi, rumus-rumus tadi dipahami lagi ya di rumah. Mungkin nanti pertemuan yang akan datang akan kita bahas lagi. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.